Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa yang di rumah semua. Pasti luar biasa. Gimana adik-adik sekarang kita udah berapa minggu ya ibadah online? Seneng gak? Pasti senang Pasti dong. seneng dong. Ada Kak Samuel. Maaf, bukan karena Kak Samuel, tapi ini semua karena Tuhan. Kakak-kakaknya aja semangat, apalagi adik-adiknya harus lebih semangat dari kakak-kakaknya ya. Betul sekali. Oke, kalau adik-adik di rumah, kalau dengerin lewat HP, kalau kakak suruh bangkit berdiri harus bangkit berdiri. Ya nggak Kak Samuel? Wah, itu wajib banget. Iya, kayak kita di ruang sekolah minggu aja. Meskipun lihat HP doang pakai baju tidur, tapi harus tetap semangat. Oke? Tapi sebelum kita memulaikan, kita harus apa? Berdoa dulu dong. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertamu sepanjang hari ini Bapa. Tuhan terima kasih malam Engkau telah melawat kami Tuhan hingga bangun pagi ini Tuhan dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Bapa. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan memuliakan namamu Tuhan, kami akan menyembah namamu Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara di tengah-tengah kami Pak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk Tuhan. Kita datang ke sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Adik-adik, kita berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau bersorak untuk nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah, Kak Samuel mau cerita nih. Cerita apa Kak? Kemarin Kak Samuel habis jalan-jalan jauh banget. Wih, seru banget, ikut Tahu dong nggak? Kak. Mau ikut dulu. Tahu nggak naik apa? Naik apa Kak? Naik kereta. Wih, naik kereta. Adik-adik pernah nggak naik kereta? Wah, pasti pernah dong. Wih, pasti pernah ya. Di mana? Tanah Abang ya? Betul. Oke, berhubungan kita lagi ngomongin kereta, mari kita nyanyikan satu lagu sekolah minggu yang berjudul Aduh Senangnya Naik Kereta. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Apa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Ayo celaka, aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Mengapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuh, makanya tuh adik-adik, kali ini kenapa sih tawa-tawa aja? Aduh, lucu. Tahu nggak lucunya kenapa? Masa naik kereta iblis kecil mana bisa masuk Kak? Atuh iyalah, masa iblis ngajakin kita naik ke kereta yang kecil duduknya begini? Nggak bisa duduk Kak. Nggak bisa duduk. Katanya supirnya ngantuk. Bisa apa tadi jalannya? Bisa teguling keretanya, aduh. Bisa nubruk-nubruk. Gimana kan nubruknya? Gini, aduh. Kayak naik kuda ya. Pokoknya begitu dah. Tapi kalau naik kereta Tuhan gimana tadi? Wah, Keretanya apa Kak? Keretanya besar. Besar. Supirnya siapa? Yesus. Jalannya? Lurus. Jadi adik-adik mau naik kereta yang mana? Pasti kereta buatan Tuhan. Tuhan, oke. Lanjut lagi nih lagunya Kak. Oke, sekarang kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Aku anak sekolah minggu. Sekolah minggu Paling Yahud. Anaknya apa? Anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anak apa Kak? Imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya
imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu. Paling Lebih cepat lagi. Sekolah minggu paling Yahut. Ayo adik-adik, Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahut. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? mau dengerin firman Tuhan. Betul sekali. Tadi udah naik kereta, terus udah nyanyiin anak sekolah minggu paling apa? Yahut. Yahut, paling imut-imut. Masih imut-imut nggak adik-adiknya? Oh, tentu itu seperti Kak Samuel. Imut banget. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Betul. Oke, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan kakak-kakaknya ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya kami bisa menerapkannya di kehidupan kami juga sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, anak-anak-Mu ini. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan dengan yakin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, kembali lagi di Cerita Anak. Kami percaya kita semua pasti menunggu-nunggu waktu ini. Karena Kaping juga suka dengar cerita ya. Nah, hari ini Kaping punya cerita yang sangat menarik untuk didengarkan. Sudah siap? Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kini saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam. Tuhan Yesus taruh roh yang baik di hati kami, roh penurut agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Good job. Oke. Masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, cerita tentang apa? Nah, ceritanya tentang Yakub dan Esau. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Buat yang masih ingat. Oke, nah, Kaping suka banget sama cerita ini karena cerita ini mengajarkan kita untuk memaafkan, ya. Cerita ini mengajar kita untuk memaafkan dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, Kaping mau review sedikit ya, Kaping mau cerita dulu biar kalau yang lupa masih bisa ingat, ya. Oke, jadi dulu ada kembar, ya kan, namanya Esau dan Yakub. Nah, yang keluar duluan adalah Esau yang lahir duluan. Nah, kemudian Yakub. Tetapi yang mendapatkan hak kesulungan adalah Yakub. Lah, kok bisa? Ya, karena Esau ditipu oleh Yakub. Akhirnya Esau marah dan mau membunuh Yakub. Ya, kurang ajar nih Yakub nih ngambil hak kesulungan aku pakai cara tipu-tipu lagi. Nah, akhirnya Yakub lari. Tapi setelah beberapa lama, Tuhan mengajarkan Yakub untuk bisa meminta maaf, ya. Meminta maaf. Akhirnya dia balik kembali, ya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa tahu ya, ternyata kalau kita punya kesalahan, ya, saat kita punya kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita katakan sama orang? Contoh,
Ya, misalnya di sekolah atau di rumah deh, di rumah sama mama. Jalan-jalan nggak sengaja kesenggol vas bunga mama, ya jatuh. Tapi nggak ada orang di rumah, tidak ada orang di rumah. Terus apa yang harus kita lakukan? Nggak ada yang lihat ini. Udahlah, pura-pura aja nggak ngelihat, pura-pura aja nggak tahu. Nanti kalau mama tanya, bilang gini aja, nggak tahu tuh siapa yang jatuhin. Nah, boleh nggak kita lakukan hal kayak begitu? Oh, no, tetot. Nggak boleh, ya. Kita harus bisa mengakui kesalahan kita. Nah, Kaping punya cerita nih ya. Ada satu anak namanya Dodi. Ya. Terus, dia di sekolah. Mereka sekolah, main. Ini anak muridnya Kaping ya. Terus, udah gitu mereka main. Nggak sengaja dia jatuhin vas bunga, ya. Terus itu Kaping nggak ada tuh di dalam kelas itu. Tapi pas Kaping masuk, lah kok vas bunganya sudah pecah? Nah, ternyata waktu Kaping tanya, nggak ada yang mau jawab karena takut dimarahin, nanti takut diejek sama teman-teman. Nah, tetapi ternyata si Dodi pas Kaping tanya, ini siapa ya yang pecahin? Awalnya dia nggak mau, karena mungkin dia ketakut ya. Tapi lama-lama akhirnya dia ngaku juga. Dia bilang dia merasa bersalah karena nggak sengaja jatuhin dan dia minta maaf. Wah, Kaping senang sekali ya. Ternyata ada anak masih kecil, tapi dia sudah tahu untuk meminta maaf. Dia punya hati yang lembut, yang mau dengar-dengaran. Oh iya, mungkin dia diajarin ya sama mamanya untuk, oh ya kalau salah, punya salah, minta maaf sama orang, ya. Nah, dari situ kita belajar, oh iya ya, ternyata minta maaf itu tidak sulit, ya. Minta maaf itu tidak sulit. Terus, kita juga harus punya hati yang lembut, yang mau memaafkan. Jangan, oh iya, kadang-kadang kalau kita berantem sama kakak, walaupun kakak kita yang salah atau adik kita yang salah, kita tetap ngotot, oh nggak mau, dia yang salah. Padahal punya hati yang lembut itu tidak salah, ya. Kadang-kadang kita harus tahu, oh iya, kalau kita salah kita harus minta maaf, ya. Kita harus minta maaf. Dan sebagai orang yang disalahkan, misalnya kayak Kaping nih, vas bunga Kaping pecah, ya. Terus Kaping harus bersikap seperti apa? Aku nggak mau, kamu mesti ganti vas bunga itu. Kaping nggak mau, kamu harus ganti. Boleh nggak Kaping kayak begitu? No, ya. Kita sebagai yang disalahkan, kita juga harus punya hati yang lembut, punya hati yang mau memaafkan, ya. Jadi, tema kita hari ini adalah kita belajar untuk lemah lembut, melembutkan hati kita, ya. Kita harus bisa memaafkan dan kita harus belajar untuk meminta maaf apapun kondisi kita, ya. Seperti Esau dan Yakub. Waktu Yakub balik, sudah lama ya dia mengambil hak kesulungan, dia balik ke si Esau. Apa yang Esau lakukan? Esau memaafkan. Oke. Mungkin itu saja cerita dari Kaping minggu ini. Semoga kita semua bisa jadi anak-anak yang lembut hatinya, yang mau memaafkan dan juga tidak takut untuk meminta maaf. Oke, kini saatnya kita mau tutup firman kita hari ini. Lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan cerita yang sudah dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang lembut hati Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau memaafkan dan juga anak-anak yang berani untuk meminta maaf Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Bye-bye. Hai adik-adik, dan untuk ayat-ayat hafalan minggu ini kita ambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, dihafal ya, jangan lupa. Hai adik-adik, kembali lagi di Art and Craft Time. Oke, hari ini karena kita berbicara tentang Yakub dan Esau, minggu ini ya, jadi kita akan bikin rantai nama dari anak-anak Yakub. Masih ingat anak-anak Yakub ada berapa orang? Yes, 12. Oke, ikutin Kaping ya. Oke, adik-adik, sekarang bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas asturo warna apa aja. Kalau kamu nggak punya kertas asturo, kamu boleh pakai HVS, kamu boleh pakai koran juga boleh ya. Kertas apapun boleh, yang penting bisa ditulisin. Terus lem, gunting, dan juga pulpen untuk menulis. Oke. Pertama-tama kertasnya dipotong menjadi 12 bagian seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kalau sudah ditulis seperti ini, dipotong ya. Ini dipotong dulu seperti ini. Terus ditulisin namanya. Pertama, ayo, nama anaknya Yakub siapa yang pertama? Ruben. Oke, singkirin. Terus tulis terus. Simeon. Oke. Terus Lewi. Yehuda. Oke. Setelah ditulisin seperti ini, oke, kita urutin lagi dari yang paling pertama. Tadi siapa ya? Ruben. Kita ambil yang pertama, nama pertama dan kedua. Oke. Kita mau bikin rantainya. Buka lemnya. Oke. Kita taruh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak lemnya ya. Ininya juga sedikit. Oke. Habis ditaruh lem, dipencetin dikit mungkin ya, supaya nggak kebuka kayak punya Kaping tuh. Paling bagus pakai lem kuku ya. Kalau pakai lem kertas bisa, tapi agak lama nanti jatuhnya ya. Oke, setelah itu kita ambil Lewi yang ketiga. Mana ya Lewi ya? Oh. Oke. Taruh lemnya sedikit aja. Pencetin, udah lama. Terus kita ambil anak Yakub yang keempat. Apa ya? Yehuda. Kalau nggak bisa, minta bantu ya, kakak. Minta bantu kakak boleh, minta bantu mama boleh ya. Oke, after God is Asher. Udah panjang tuh. Oke, habis Asher siapa ya? Oh, bisa. Terakhir adalah
Benyamin. Terong, terong. Oke, tada. Ini adalah rantai nama ya anak-anaknya Yakub yang akan menjadi nama 12 suku orang Israel. Yang pertama adalah Ruben, Simeon, terus Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yeay! Oke adik-adik, ini adalah hasil dari kreativitas kita hari ini. Oke, ini bisa dipakai untuk belajar nama-nama suku, 12 suku di Israel ya. Oke, kalian bisa bikin lebih bagus daripada ini. Mau bikin warna-warni boleh, atau mau didekorate pakai sprinkle-sprinkle atau yang menyala-menyala tuh ya, itu boleh ya. Oke, sekian untuk Art and Craft minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita mau nutup ibadah kita minggu ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.